Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Anissa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Yang perlu kita ketahui adalah pengertian manajemen pendidikan terlebih dahulu. Pengertian manajemen pendidikan adalah manajemen pendidikan itu berasal dari kata bahasa Belanda. Asal katanya adalah administrasi yang berarti tata usaha. Selain itu, manajemen juga berasal dari kata bahasa Inggris. Asal katanya to manage yang artinya menunjukkan. Kita akan bahas tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan ini pun berasal dari bahasa asing yaitu bahasa Yunani. Asal katanya adalah pedagogas yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Namun dalam bahasa Indonesia, kata pendidikan ini berasal dari kata didik yang diberi perawalan pen dan di akhiran yang mengandung arti perbuatan. Nah, poin selanjutnya yakni pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan ini secara umum adalah secara istilah suatu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola segala sumber daya manusia, uang, material, metode, dan lain-lain secara efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Lanjut kita bahas tentang beberapa pandangan ahli yang menjelaskan pengertian manajemen di bidang pendidikan, diantaranya Syarif, yang mana menurut Syarif ini adalah pengertian manajemen pendidikan adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber personil maupun dari segi material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Pendapat Sutisna, menurut Sutisna, pengertian manajemen pendidikan ini adalah keseluruhan proses yang membuat sumber-sumber personil dan material sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama di bidang pendidikan. Dan menurut Matt Pidarta, yang mana pengertian manajemen pendidikan itu adalah aktivitas memadukan berbagai sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan sebelumnya. Lanjut, Subagio Atmodiwirjo, yang mana pengertian pemahaman ini berpendapat bahwasanya proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada umumnya, manajemen yang perlu kita ketahui dalam lingkungan masyarakat yakni fungsi perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian organizing, fungsi pelaksanaan actuating, dan fungsi pengendalian controlling. Nah, kita bahas satu persatu. Perencanaan planning itu adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang kita miliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan. Pengorganisasian organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan yang menjadi kegiatan-kegiatan kecil. Nah, poin yang selanjutnya actuating atau pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Selanjutnya, pengendalian atau controlling adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau dilakukan sebuah evaluasi. Nah, manajemen ini terbagi menjadi manajemen administrasi, manajemen humas. Nah, manajemen administrasi ini adalah manajemen yang di bidang mempunyai peran sebagai provoyek, artinya kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi ini dinilai mampu melihat keadaan
masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan dalam menghadapinya. Manajemen humas. Manajemen humas ini merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menyimpulkan atau mengevaluasi sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan dari masyarakat setempat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.